Kalau kamu mau punya penghasilan 10 juta per bulan, tapi caranya masih sama kayak yang kamu lakukan sekarang, kemungkinan besar itu cuma akan jadi mimpi. Penghasilan besar nggak datang karena kita berdoa doang atau kerja lembur tanpa henti. Dia datang karena kita ngerti gimana caranya bikin sumber penghasilan itu tumbuh dan stabil. Dan yang paling penting, kita nggak terjebak di ilusi kaya mendadak. Jadi di video ini, gue bakal jelasin cara realistis buat nyampe 10 juta per bulan, tanpa gimmick, tanpa tipuan, dan semua berdasarkan data nyata. Pertama, kita harus sepakat dulu, 10 juta per bulan itu angka yang realistis. Tapi nggak instan. Kalau kamu lihat data dari BPS, rata-rata gaji pekerja di Indonesia tahun 2024 itu di kisaran 3–5 juta per bulan. Jadi kalau target kamu 10 juta, berarti kamu harus ada di atas rata-rata nasional. Dan itu butuh strategi yang beda. Ada dua jalur utama yang bisa ditempuh. Naikin value diri di pekerjaan atau bangun sumber penghasilan di luar gaji utama. Idealnya, dua-duanya jalan bareng. Kalau dari visi kerjaan, skill adalah kunci. Misalnya, ada data dari Jobstreet yang nunjukin bahwa posisi seperti software engineer, digital marketing specialist, dan data analyst punya gaji di kisaran 8–15 juta untuk level menengah. Artinya, kalau kamu ada di posisi kerja dengan skill yang demand-nya tinggi, target 10 juta itu jauh lebih gampang dicapai. Problemnya, banyak orang stuck di skill yang nggak naik-naik. Mereka kerja 5 tahun, tapi skillnya sama kayak tahun pertama masuk. Nggak heran, gaji stagnan. Jadi langkah pertama yang realistis adalah upgrade skill yang benar-benar dibayar mahal. Contoh nyatanya gue ambil dari riset LinkedIn 2025. Mereka ngerilis daftar most demand skill di Asia Tenggara. Ada di urutan teratas, AI tools, data analytics, social media advertising, dan copywriting untuk digital business. Nah, kalau kamu kuasain salah satu atau beberapa skill ini, peluang buat dapat gaji atau fee di atas 10 juta per bulan itu gede banget. Dan sekarang, belajar skill itu jauh lebih gampang karena banyak kursus online, bahkan ada yang gratis, yang materinya udah setara industri. Sekarang kita masuk ke jalur kedua, membangun penghasilan di luar gaji utama. Banyak orang cuma ngandelin gaji, padahal kalau kamu lihat pola orang-orang yang penghasilannya udah stabil di atas 10 juta, hampir semuanya punya multiple streams of income. Ada yang dari bisnis kecil-kecilan, freelance, atau investasi yang udah menghasilkan. Contoh konkret, ada studi dari OJK tahun 2024 yang nunjukin kalau investasi di reksadana pasar uang atau obligasi pemerintah bisa kasih imbal hasil rata-rata 4–6% per tahun. Relatif aman. Memang bukan angka besar, tapi kalau kamu konsisten naruh uang hasil side income ke situ, efek compounding bisa gede dalam jangka waktu panjang. Sementara untuk yang lebih berani, saham-saham blue chip di BI dalam 5 tahun terakhir rata-rata naik 8–12% per tahun. Tapi kita nggak cuma ngomongin investasi. Ada contoh nyata dari laporan e-commerce Tokopedia 2024 yang bilang kalau seller aktif yang serius ngurusin toko online bisa dapat omset bersih 10–20 juta per bulan. Kuncinya, fokus di produk yang punya margin sehat dan permintaan stabil. Misalnya produk perawatan tubuh, fashion muslim, atau aksesoris gadget. Nah, buat yang nggak mau jualan barang fisik, bisa juga main di jasa. Data dari 1000.com dan 1000 Lancer nunjukin kalau freelancer yang main di desain, penulisan konten, dan marketing digital bisa dapat proyek-proyek dengan fee per bulan 5–15 juta. Tergantung skill dan kliennya. Bahkan, ada yang cuma ngerjain proyek beberapa jam sehari, tapi penghasilannya nyampe target itu. Sekarang masalahnya, banyak orang keburu nyerah karena ngerasa 10 juta itu kayak angka mustahil. Padahal kalau kita pecah targetnya, jadi lebih gampang dicerna. Misal, kamu punya gaji utama 6 juta, berarti kamu cuma perlu nyari tambahan 4 juta lagi. Nah, tambahan ini bisa datang dari 1–2 proyek freelance, jualan online skala kecil, atau investasi yang udah mulai muter. Trik realistis lainnya adalah mainkan waktu dan energi di hal yang paling berdampak. Banyak orang kejar penghasilan tambahan tapi milih jalur yang payout-nya kecil banget dibanding waktu yang dihabiskan. Misalnya ngerjain kerjaan tambahan 3 jam sehari, cuma dibayar 500.000 sebulan. Itu nggak worth it. Mending waktu itu dipakai buat bangun skill atau aset yang bisa kasih penghasilan berkali lipat. Kalau kita lihat studi kasus nyata,
Ada seorang analis data di Jakarta yang gajinya 9 juta per bulan. Lalu dia mulai buka jasa analisis untuk UMKM secara freelance. Fee-nya per proyek 1 juta dan dia bisa ambil 4 proyek per bulan. Jadi totalnya udah lewat target 10 juta. Dia nggak ninggalin kerjaan utamanya, tapi dia leverage skill yang udah ada buat dapat tambahan. Ini cara paling realistis, bukan mulai dari nol, tapi memanfaatkan apa yang udah kamu punya. Selain itu, punya networking yang kuat juga penting. Banyak peluang penghasilan tambahan datang dari kenalan, bukan dari iklan lowongan. Bahkan data dari LinkedIn bilang, 85% pekerjaan dan proyek freelance itu didapat lewat koneksi, bukan apply lowongan umum. Jadi kalau kamu jarang networking, ya peluangnya kecil. Terakhir, mentalitasnya harus dibenahi. Banyak orang mau hasil cepat tapi nggak mau proses. Padahal proses menuju 10 juta per bulan biasanya butuh 6 sampai 24 bulan kalau dari nol. Jadi jangan kejebak sama konten-konten yang bilang cuma modal HP bisa dapat 50 juta per bulan dalam seminggu. Rata-rata yang kayak gitu ujungnya cuma clickbait atau malah nyeret ke bisnis yang nggak jelas. Jadi, kalau dirangkum, cara realistisnya adalah pertama, pilih skill dengan permintaan tinggi yang dibayar mahal. Kedua, tingkatkan pendapatan di pekerjaan utama sampai mentok. Ketiga, buka sumber penghasilan tambahan yang bisa dikembangkan tanpa ngorbanin pekerjaan utama. Keempat, kelola uang dari penghasilan tambahan itu supaya bisa diputar lagi jadi aset yang menghasilkan. Kelima, jaga mindset sabar dan konsisten, karena target ini butuh waktu. Jadi, kesimpulannya, 10 juta per bulan itu bukan angka yang mustahil, tapi nggak akan datang kalau kita cuma ngandelin doa dan kerja lembur tanpa strategi. Fokus di skill yang dibayar mahal, buka sumber penghasilan tambahan yang scalable, dan kelola hasilnya biar nggak bocor. Kalau semua dijalankan, target ini bukan cuma bisa dicapai, tapi juga bisa dilebihin. Sekarang gue pengen tahu, dari semua strategi tadi, yang paling masuk akal buat kamu mulai sekarang itu yang mana? Tulis di komentar biar kita bisa diskusi bareng.